Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel saya dan yang udah dukung channel saya dan juga memberikan komentar-komentar untuk meningkatkan kualitas dari materi-materi yang saya berikan. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih, dan kepada yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini berdasarkan dari banyaknya request untuk membahas reading comprehension, jadi saya akan memberikan sedikit tips dan trik dari saya untuk mengisi atau menjawab soal reading comprehension. Nah, ini adalah part 1 ya, untuk elementary level. Jadi untuk level yang paling mudah dulu nih. Nah, ini reading comprehension ini bisa dijadikan persiapan ya untuk ASN PPPK 2021, karena banyak teman-teman yang belum lulus PG nih di tahap 1. Nah, nanti tahap 2 bulan depan lebih semangat lagi belajarnya. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk reading comprehension sini saya akan berikan soal ya di sini. Nah, bagaimana sih caranya mengerjakannya? Untuk tips dari saya, yang pertama lihat dulu pertanyaannya ya, questionnya nih. Langsung aja ke questionnya, jangan baca dulu dari awal gitu ya. Nah, di sini questionnya itu adalah which animals do people think may be the cleverest. Nah, udah tahu kita pertanyaannya tentang apa. Nah, kita tandai kuncinya itu menanyakan tentang apa. Untuk pertanyaan di sini yaitu tentang bertanya tentang which animals, berarti animals yang mana yang cleverest atau yang paling pintar. Nah, kita udah dapat kata kuncinya. Ingat ya, pertanyaan itu kita harus paham benar apa yang ditanyakan. Kalau sudah paham, kita lihat optionnya sekilas aja. Nah, kan yang tadi ditanyakan adalah hewan apa yang paling pintar. Nah, di sini optionnya ada dolphin, big ape, chimpanzees, dan mammals. Oke, nah setelah itu kita lihat nih ke atas. Di question 1 itu biasanya sih ada di paragraf 1 atau 2 ya. Nah, jadi kita cari yang kata animal sama cleverestnya. Jangan dulu baca, tapi cari aja dulu animal sama cleverestnya. Oke, kita searching nih, kita skimming cari animals dan cleverest. Oh, ada di sini nih ya. Jadi di sini ada cleverest dan animals. Nah, kalau sudah ketemu nih kuncinya, kita baca dengan benar, pahami dengan baik-baik satu paragraf ini ya. Oke, for many years people believed that the cleverest animals after man were chimpanzees. Now, however, there is proof that dolphins may be even cleverer than these big apes. Oke, di sini di paragraf di kalimat yang pertama itu kan cleverest animal itu chimpanzees ya. Tapi di sini ini dibantah nih, karena ada proof bahwa dolphin may be even cleverer. Berarti yang mana nih, hewan mana, which animals, apakah chimpanzees atau dolphins? Nah, yang benar adalah yang dolphin ya, jangan terkecoh. Jadi di sini ada keterangan there is proof dan ada keterangan now, berarti yang terbaru adalah dolphin yang paling pintar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nih. Kita lihat di questionnya ya, menggunakan tips yang tadi di questionnya. What other beings are dolphin? Berarti ada yang dolphin nih, like in many ways. Oke, ini like ya, like di sini bukan suka tapi seperti. Dolphins like ya, ini seperti apa gitu ya, di in many ways. Nah, lihat optionnya animal, fish, reptile, atau man. Oke, kita lihat di paragraf 1 tadi nggak ada ya, berarti kita lanjut aja baca di paragraf 2, cari yang ada dolphin atau like-nya. Oke, di sini nggak ada ya. Nah, ini many ways-nya ada, lalu di sini ada like. Nah, udah ketemu. Berarti like-nya adalah human being. Berarti apa? Man ya. Di sini karena yang human being itu hanya pilihannya man. Oke? Bisa kan ya? Next, kita lanjut ke question nomor 3. What have scientists discovered about dolphin? Oke, scientists discovered dolphin, berarti penemuan terbaru tentang dolphin. Oke, kita baca nih. Understand simple language, man can now talk to them, they can teach man in their languages, they can speak to another. Oke, kita baca dari sini ya, karena tadi di paragraf 1 dan 2 nggak ada. Dolphin have simple language, they are able to talk to one another. Tadi kita ketemu ya,
speak to another. Nah, sama tuh, speak sama talk. Nah, biasanya tuh seperti itu kalau pertanyaan dan jawaban di reading comprehension. Hanya berbeda kata kerjanya saja. Kalau di sini talk, lalu di sini speak. Berarti ini bisa ya. They can teach men in their language. Kita baca lagi. Men to learn how to talk to dolphin. Di sini ada men. Men cannot talk to them. Kita perhatikan, men to learn how to talk to dolphin, bukan men now talk to them ya, berarti salah. Understand simple language, ini kan ada simple language ya, tapi di sini have simple language. Kita tandai dulu. They can teach men in their language, but will not easy, cannot hear, kind, sound, and may. Will have to third. Enggak ya, berarti nggak bisa ngajarin ini their language. Berarti yang ini adalah ada di A sama D. Nah, yang mana yang paling tepat? They understand simple language. Kita di sini, tapi di sini bukan understand ya. Nah, di sini have. Nah, di sini have, bukan understand. Berarti yang benar itu adalah yang ini, speak lalu talk. Karena talk dan speak itu sinonim ya, artinya sama. Berarti yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke 4. Why is a third language? Nah, tadi kita nemu ini, third language necessary if man wants to talk to dolphin. Must men do not speak English? The dolphin language is hard to learn. Man won't talk to dolphin in secret. Dolphin cannot hear the man speaking. Kita lihat sini. Nah, tadi apa? Tadi itu third language. Nih, ada third language, berarti kita baca sekalimat sebelumnya. If man want to talk to dolphins, therefore he will have to make a third language. Why is third language necessary? Berarti karena di sini sebelumnya ya, karena jika ingin berbicara dengan dolphin itu harus pakai bahasa yang ketiga. Berarti sebelumnya nih, but this will not be easy because dolphin cannot hear. Di sini ada nih, dolphin cannot hear the kind of sound. Berarti dolphin cannot hear the man speaking ya. Nah, seperti itu. Next, in what way the dolphin friendly to man? Kita cari dolphin lalu friendly. Nah, di sini ada nggak? Nah, di sini ada very friendly. Kita baca, dolphins are also very friendly toward men. They often follow sheep. Nah, ini udah ada nih. They often follow sheep. Udah, gitu aja ya, mudah. Kita lanjut ke contoh teks yang selanjutnya. Nah, di sini sebelum lanjut ada tips and triknya nih. Yang pertama tadi, baca pertanyaannya terlebih dahulu ya, lalu cari kata kunci dari bacaannya. Dan 5W1H-nya, maksudnya 5W1H itu kan when, what, where, why, inilah itu ya. Nah, itu harus dipahami benar apa yang ditanyakannya, lalu how gitu ya. Lalu subjek dan keterangannya, kayak tadi animal sama keterangannya tuh nyari apa gitu. Lalu yang selanjutnya baca optionnya dengan sekilas aja. Setelah menemukan kata kunci dari pertanyaan, cari kata yang sama di teks, lalu baca kalimat sebelum dan sesudahnya, lalu pahami. Nah, itu tips and trick dari saya. Kita lanjut mengerjakan soal atau reading yang berikutnya ya. Nah, di sini hanya ada 2 paragraf. Langsung ke pertanyaannya lagi ya. Why couldn't Elizabeth realize her dream of becoming a surgeon? Di sini ada why, mengapa, berarti dicari alasan. Lalu Elizabeth, lalu a surgeon. Kita cari Elizabeth lalu surgeonnya di sini. Elizabeth ada di sini ya. Elizabeth. Kita cari surgeon. Kita cari surgeon dengan cepat. Nah, surgeon ada di sini. Nah, di sini ada surgeon. Berarti di sini kita baca awalnya dulu nih. After graduation from medical school, she decided to further her education in Paris. She wanted to be a surgeon, but di sini, but a serious eye infection forced her to abandon the idea. Nah, berarti di sini apa? Serious eye infection. Di sini ada nggak yang menjelaskan serious eye infection? Ada ya. Nah, di D. Nah, itu caranya. Jadi teman-teman juga bisa skip baca optionnya kalau misalkan optionnya panjang-panjang, tapi pakai tips and trick yang sebelumnya. Jadi langsung aja ke cari kata kunci di teksnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. What main reason almost destroyed
Elizabeth chance for becoming a doctor. Oke, berarti ditanya apa alasannya si Elizabeth ini kesempatan nih for becoming a doctor. Oh, berarti di sini yang dicari itu adalah dokter-dokternya ya. Nah, kita cari kata dokter-dokternya. Oke, would become doctor. Nah, di sini possible moment in middle. Nah, oke, berarti di sini tuh ada nih to become a doctor, tapi di sini impossible in middle century. Berarti kenapa? Impossible for woman, berarti alasannya itu kenapa? Karena dia itu perempuan. Nah, seperti itu ya. Next, how many years passed between her graduation from medical school and the opening of her hospital? Oke, di sini how many years, berarti cari yang ada tahun-tahunnya antara graduation sama opening her hospital. Di sini tahun-tahun tuh banyak. Di sini tahun yang ini lahir ya. Di sini graduation. Oh, berarti di sini nih graduation sama di sini manage new hospital. Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa lama tuh dia antara graduation sama opening her hospital. Berarti ini yang ini dikurangi dengan ini berapa? Jawabannya adalah 8 tahun ya. Next, number 4. When Elizabeth became a doctor, she was, oke, di sini pilihan jawabannya years old berarti nanya tahun nih. Kapan itu ke when ya Elizabeth menjadi dokter. Berarti di sini lahirnya nih, patokannya tuh ini, berarti dikurangi ini. Nah, apakah dari sini atau dari sini? Yang ditanyakan kan jadi dokter, berarti kalau jadi dokter itu setelah dia itu lulus. Nah, kalau setelah dia itu lulus berarti dari sini. Nah, 49 dikurangi 21 berapa? 28. Nah, itu ya. Next, all the following are first in the life of Elizabeth Blackwell except, berarti yang dicari adalah kecuali. Nah, di sini ada kata first ya. Kita cari nih yang ada firstnya. Oke, di sini ada firstnya, ada nih 1 first, 2 first, 3 first. Oke, kita cari, kita baca. Nah, di sini manage a new hospital first for women and children. Berarti di sini oke, ini benar ya. Nah, oke, si first woman surgeon kita belum nemukan. Di sini kata surgeon ya, nggak ada first surgeon ya. First female physician, di sini ada female physician. First medical school for women. Oke, medical school for women, iya benar. Oke, yang nggak ada ini adalah ini. She was first woman surgeon. Oke, next. Nah, ini teksnya cuma 1 paragraf, tapi saya buat gede gini ya, karena selanjutnya itu kita langsung ke question sama seperti tadi ya di questionnya. According to the writer, nah di sini English is useful only to teenager. English is popular in much of the world. Only adult learn English. No children like learning English. Oke, sebenarnya sih kalau ini bisa menjawab dengan cara menganalisis optionnya. Cari optionnya itu yang berbeda gitu. Kenapa berbeda? Misalkan gini ya. Nah, English is useful only for teenager. Berarti di sini ada kata only. Oke, berarti sempit ya. Nah, di sini popular in much of the world, berarti kalau ini sempit, berarti ini banyak luas. Nah, only ada only juga. Lalu ada no children juga. Berarti ini sempit yang hanya ini hanya yang positif. Oke, kita lihat di teksnya ya di sini. Oke, kita lihat di teksnya. Every year students in many countries learn English. Oke, di sini maksud dari teksnya itu apa? Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini itu semuanya itu belajar bahasa Inggris. Nah, berarti jawabannya apa? English is popular in much of the word. Nah, seperti itu. Jadi bisa pakai 2 cara ya, bisa dengan membaca atau menganalisis optionnya. Oke, kita lanjut ke option yang kedua nih. Question yang kedua, many people learn English by, oke, kita lihat analisis aja ya dulu. Kita bisa analisis dulu talking with the film star. Oh, ini kalau misalkan kita juga logikanya jarang harus bertemu atau berbicara dengan bintang film gitu. Berarti ini enggak ya. Oke, lalu hearing the language in the office. Working hard on the lesson, bisa jadi watching only videos only. Nah, di sini ada only karena artinya sempit ya. Hearing language in the office enggak juga. Berarti ini yang berpotensi benar. Oke, nah kita
kita cek aja ke teksnya. Oke, kita cek ke teksnya di sini. Kita cek ke teksnya di sini. Tadi apa, banyaknya orang itu belajar bahasa Inggris tuh dengan apa gitu ya. Nah, di sini tuh ada some learn at school, berarti beberapa belajar dengan school. Oke, other study. Oke, a few. Nah, most berarti yang paling banyak itu adalah menggunakan kata most, berarti most people must work hard to learn another language. Oke, kita cari ya, berarti kita cari tadi nomor 2 apa, working hard on their lesson. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Next, kita ke question number 3 nih. Many boys and girls learn English because. Oke, kita mau analisis dulu ya, pertanyaannya atau optionnya. English can give them a job. They have to study their own language. Kita tandai dulu. Ini because their parents make them. It is included in the study course. Nah, ini yang paling cocok ya. Nah, biasanya tuh karena many boys and girls learn English itu because apa? Nah, biasanya tuh karena mereka udah belajar gitu, ada di study mereka atau belajar di sekolahannya. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar. Oke, kita baca aja di teksnya apakah analisis kita itu benar ya. Nah, di teksnya, nah di sini nih, many boys and girls. Nah, many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Oke, ketahuan ya. Jadi jawabannya tadi apa? It is included in their study courses. Oke, good. Next, number 4. Udah jawabannya ya. Tapi kita analisis dulu nih. In America or Australia, many school children study their own language and no foreign language. Kayaknya enggak ya, mereka tetap belajar foreign language. Such foreign language as French, German, Spanish bisa jadi. English and Mathematics only, ada only. English as foreign language, kalau Amerika Australia bukan foreign language ya, tapi first language atau bahkan second language kalau di Australia. Nah, sekarang berarti jawaban yang paling tepat adalah di sini. Kita lihat ke teksnya ya. Amerika Australia. Oke, di Amerika and Australia cari nih. Oh ya, ada di sini. Amerika and Australia. Many boys and girls study their own language, which is English and Mathematics and another language, perhaps French or German or Spanish. Oke, good. Berarti kita udah tahu nih, analisis kita tadi benar ya, bahwa mereka juga belajar bahasa asing lainnya seperti Perancis, Jerman, dan Spanyol. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Many adults learn English because. Nah, kita analisis lagi nih. Kira-kira kalau orang dewasa belajar bahasa Inggris tuh gimana? Most of their books are English? Belum tentu ya. They want to go abroad? Bisa jadi. It helps them in their work. Nah, ini yang paling cocok kalau menurut saya, karena kan udah adults ya. Their work is useful. Nah, ini tidak menjelaskan bahasa Inggrisnya. Berarti antara ini B sama C. Oke, kita cek aja di teksnya. Kita cari itu adult itu kalau belajar bahasa Inggris tuh buat apa gitu. Nah, di sini tuh ada nih, many adult learn English because it is useful for their work. Berarti tadi jawabannya yang mana nih? Yang ini ya, it helps them in their work. Oke, nah sekarang exercise. Saya berikan satu reading. Nanti teman-teman semuanya coba jawab dalam waktu 1 menit ya setiap pertanyaannya. Nanti saya kasih timer juga. Nanti di akhir saya kasih beri kunci jawabannya. Oke, siap ya? Ready? Kita mulai.
Lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Oke, kita selesai ya. Kita cek jawabannya. Nah, untuk question 1 itu why did his grandfather sometimes give him chocolate? Jawabannya adalah because his grandfather loved him. Lalu question number 2, why did his mother let John eat the chocolate he got from his grandfather? Jawabannya to please the old man. Question number 3, what did he pray to God before his 7th birthday? Jawabannya adalah he wanted his grandfather to give him chocolate. Lalu question number 4, why did he shout when he was praying? Jawabannya adalah so that his grandfather could hear him. Lalu question number 5, which sentence is not true but according to the passage?
Jawabannya adalah his mother was too poor to give him a big box of chocolate. Oke, itu aja latihannya ya. Next, saya akan berikan reading yang agak panjang di level yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share ke teman-teman lainnya supaya manfaatnya bisa tersebar lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.